Dulu itu saya tuh sering sakit, ya. Ke rumah sakit tuh hampir berapa ya, sebulan sekali apa 2 bulan sekali, paling lama 3 bulan sekali saya pasti dirawat di rumah sakit gitu ya. Pada saat saya sebelum hijrah tuh saya punya pengalaman kayak gitu, sering sakit-sakitan dan pasti harus, kalau sakit itu pasti harus dirawat dan harus diopname gitu kan. Jadi kalau misalkan ada saudara saya yang dikasih telur, sekarang Dita sakit lagi masuk rumah sakit dan lagi diopname gitu, mereka udah nggak aneh gitu ya, ya udah biasa aja gitu, jadi nggak ada yang khawatir, nggak ada apa. Ya, saya belajar lagi ya tentang ilmunya ya, Masya Allah. Saat itu kan saya masih haus pujian kan ya, masih seneng bikin konten tentang make up kayak gitu ya, dan kayak gitu terus, dan banyak sekali pujian. Ternyata ini ada satu ilmu lagi. Ini mohon maaf kalau misalkan salah dalam penjelasan gitu ya. Tetapi dari ilmu yang saya ketahui, ternyata pujian manusia itu ya, pujian manusia kepada manusia lain yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah itu akan menjadi dampak penyakit, yaitu namanya penyakit ain. Itu juga ya, di situ juga akhirnya saya mengintrospeksi diri, aduh ini apa kok sering sakit-sakitan gini ya. Saya berobat ke dokter juga ya, berobat ke dokter sambil ada yang harus berobat jalan 6 bulan, selama 6 bulan harus berobat jalan gitu ya. Ternyata ya itu bisa, salah satunya itu adalah penyakit ain. Oh iya, penyakit ain itu maha dahsyat ya, maha dahsyat sekali gitu kan. Jadi penyakit ketika kita mengagumi sesuatu, apalagi mengagumi orang ya, jadi penyakit ain ini bukan berlaku untuk manusia saja, bisa kepada tumbuhan, bisa kepada hewan, bisa kepada batu pun juga bisa itu terkena penyakit ain. Ketika kita jadi usahakan ketika kita mengagumi sesuatu, apalagi mengagumi orang ya, kita melihat, wih orang ini Masya Allah cantik sekali, bijaksana sekali, baik sekali gitu kan, pengertian sekali. Kita harus belajar dengan menggunakan asma Allah untuk memujinya, itu harus diterapkan asma Allah gitu ya. Misalkan kita melihat ada orang cantik nih, oh Masya Allah cantik, tabarakallah gitu, Masya Allah tabarakallah pintar sekali anaknya gitu kan. Kalau misalkan kita melihat ada seorang anak yang pintar, misalkan kalau ada anak yang lucu, anak yang gemes gitu kan, apalagi anak kecil gemes gitu kan, pengen nyubit rasanya pipinya gitu kan, saking ngeliat gemesnya ya. Kita kalau misalkan ingin memuji karena gemesnya, ya ucapkanlah dengan asma Allah gitu kan ya, menyebut nama Allah juga, Masya Allah lucu sekali gitu. Karena dengan begitu kita akan terhindar dari yang namanya penyakit ain. Memang sudah ada dari zaman dulu, zaman Nabi Muhammad juga sudah ada gitu ya, dan sekarang juga itu masih ada gitu. Masya Allah qadarullah. Nah itu pengalaman saya ya, waktu misalkan dulu itu sering sakit-sakitan ya, itu ya pertamanya itu bisa karena penyakit ain gitu kan ya. Jadi ini apa namanya, share aja buat teman-teman, kalau misalkan mau memuji sesuatu, ucapkanlah dengan nama Allah gitu kan ya, dengan nama Allah. Nah alhamdulillah gitu, hampir mau 3 tahun ini saya udah nggak pernah bolak-balik lagi ke rumah sakit lagi untuk diopname, nggak ya. Terakhir diopname masuk rumah sakit itu saat mau melahirkan anak kedua itu ya, udah hampir mau 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya, Masya Allah qadarullah, alhamdulillah, dan sudah nggak pernah sakit-sakitan lagi ya. Paling kalau misalkan sakit cuma sakit punggung kayak gini, paling cuma ditempelin koyo kayak gitu, ditidurin, alhamdulillah udah langsung sehat lagi gitu ya. Apa nih rahasianya gitu ya? Nih rahasianya, saya mau berbagi rahasia buat yang bemfilah yang sekarang lagi sakit-sakitan ya, sakit-sakitan. Yang pertama, bismillah kita memperbaiki ibadah kita, yaitu memperbaiki sholat kita. Misalkan sholatnya masih bolong-bolong, kita isi semua waktunya sholat 5 waktu ini ya. Kalau misalkan sholat waktunya kita masih telat gitu ya, anggaplah nanggung lagi nonton gitu. Mengingat buat diri saya sendiri, kalau misalkan lagi nonton atau lagi mengerjakan sesuatu, kalau sudah waktunya waktunya sholat ya langsung sholat gitu. Dan perbaiki sedekah.
sebuah sedekah ya. Sedekah itu yang dahsyat sekali keutamaannya, dahsyat sekali akibatnya ketika kita rutin melakukan sedekah. Sedekah apa itu? Sedekah subuh. Jadi sedekahnya itu dilakukan pada subuh itu bisa sebelum sholat subuh atau sesudah melaksanakan sholat subuh kita melakukan sedekah itu. Sedekah berapa aja itu, mau 1.000, mau 2.000 ya, mau 10.000, mau 100.000 sehari, pokoknya rutin sedekah setiap subuh, karena itu akan membuat kita ini sehat ya, sehat jasmani dan rohani. Kita juga selalu dilindungi oleh malaikat. Apapun hajat kita, insya Allah akan gampang untuk diijabahnya, dan pastinya itu mendapat keridhaan Allah. Insya Allah akan mendapat cinta dan ridhonya Allah gitu ya. Kalau misalkan kita sakit, kita jangan lupa sedekah gitu kan ya. Kalau misalkan kita sakit, ya sedekah dulu. Apakah saya juga sering kok sedekah, tapi sedekahnya itu kalau misalkan nunggu gajian, misalkan ya sebulan sekali saya suka sedekah ngasih ke orang tua gitu. Alhamdulillah kalau misalkan sudah bisa ngasih sama orang tua. Dan terus sedekah subuh setiap hari. Kalau misalkan mau sedekah subuh susah gitu kan, caranya gimana? Kan saya nggak selalu pergi ke masjid gitu kan. Gampang sekarang mah ada aplikasi yang namanya yang itu banyak sekali bisa menggunakan kita untuk melakukan sedekah ya. Pembayarannya bisa online, bisa lewat e-commerce, bisa lewat transfer bank, bisa virtual account kayak gitu. Dan ya itu ada amalan-amalan yang harus diperbaiki ketika ingin kita sehat jasmani. Pertama, perbaiki sholat, perbaiki sedekah, sholat dan sedekah gitu kan. Perbaiki sholat dan sedekah, perhubungan kita dengan manusia. Selain kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita juga perbaiki hubungan kita dengan manusia. Dan ketika kita dikasih sedih sama Allah, ketika kita dikasih cobaan sama Allah, kita jangan sedih, kita jangan menggerutu sama Allah gitu kan, karena itu bisa bikin kita sakit juga ya. Maksudnya qanaah gitu ya, harus ya alhamdulillah Allah masih ngasih ujian. Mungkin dengan memberikan ujian ini, tobat saya belum cukup, maka Allah memberikan ujian ini untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya dan akan memberikan yang terbaik, digantikan dengan yang terbaik. Kalau misalkan kehilangan sesuatu, ya pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi perbaiki amal-amalan itu, perbaiki sholat, perbaiki sedekah, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki dengan hubungan manusia. Perbanyak amalan-amalan sunnah gitu ya, kayak sholat duha, kemudian kayak sholat rawatib, sholat tahajud, terus juga perbanyak juga membaca Al-Quran gitu ya, dimanapun, kapanpun. Kalaupun kita lagi vacation ya kita baca Al-Quran. Jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran setiap hari gitu ya. Mungkin kalau misalkan wanita ya ada saatnya libur, pada saat haid mungkin ya itu bisa libur dulu, bisa dijeda. Perbaiki yang kayak gitu, dan insya Allah alhamdulillah juga sampai saat ini saya udah sehat lagi gitu ya. Nah itu pengalaman saya.